satu. Mana matamu? Matamu coba, matamu. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Berapa ini? Gini, Tuhan umat Islam sanggup nggak? Saya bertanya, Yesus Tuhan, Iya, Bapa saya Tuhan, ada tanya berapa dulu. ini? Saya tanya dulu. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Iya, ada berapa saya tanya ini? dulu. Ya saya tanya dulu. Kamu belum jawab. Bagaimana kamu mau bertanya sama saya? Pertanyaan saya belum kau jawab. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, berapa ini? Satu. Tuhan kami satu. Tuhan kami. Bapak, maaf Pak Rohman, Bapak Rohman berumur berapa? Nggak ada urusannya itu tentang umur itu. Ini tentang diskusi ini. Mana tahu mata Bapak udah terjangkit. Apa mata Bapak ada katarak? Berarti Anda itu yang tidak mengerti konsep ketuhanan Kristus, memaksa diri sendiri. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Berapa Jangan ini? memaksa kehendak diri sendiri. Jangan memaksa kehendak diri sendiri. Oke, tidak apa-apa. Saya lewatkan. Sekarang saya tanya. Saya Gak tanya usah dulu. tanya. Tuhan kamu saya bingung ada berapa? Gimana? Makanya saya mau bertanya. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes Katanya mau 17 nomor diskusi. 8. Sebentar. Ah. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus. Pertanyaan saya, siapa engkau itu? Bapak. Bapak Tuhan. Iya betul. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yang menerima firman itu siapa? Yesus. Yesus Tuhan. Iya betul. Tuhan Bapa menyampaikan firman kepada Tuhan Yesus. Iya betul. Berapa Tuhanmu? Satu. Ah. Bapak tadi dikasih makan ibu, makan apa Pak? Udah. Bapak dikasih makan apa Pak? Kalau nggak, Anda itu tidak Kalau bisa nggak apa? diskusi. Anda itu tidak bisa diajak diskusi. Saya diskusi sama Bapak. ngeyel lah Saya saja, ingin cuma Bapak ngeyel menggunakan akal juga Pak. Jangan menggunakan keimanan. Kalau Bapak menggunakan keimanan di room ini, silakan. Bapak menyembah pun juga botol karet, silakan. Menyembah pun juga sendal, tidak masalah bagi saya. Tapi saya ingin ketika berdiskusi, satu pakai data, kedua pakai akal Pak. Bapak mengatakan, ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkau merujuk kepada siapa? Bapa. Bapa Tuhan? Yes. Yang menerima firman siapa? Yesus. Yesus Tuhan? Yes. Jadi berapa Tuhanmu? Satu. Bagaimana Pak? Karena ada ayatnya, Yesus itu di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Di mana datanya Pak? Kalau Yesus di dalam, kalau Bapa di dalam Yesus, berarti Yesus kerasukan roh Bapa dong. Macet. Rahman, Ya, Yesus kerasukan roh Bapa. mereka tuh bersama-sama di Yohanes 1 ayat 1. Ngapain bersama-sama? Hah? Gotong royong. Bersama-sama. Sebentar Akang. Jadi Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Iya betul. Ketika datang malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Yang dikandung Bunda Maria, Yesus sekalian Bapa. Iya betul. Oh, ketika Yesus setelah dilahirkan, Yesus menyusui. Apakah Bapak ikut menyusui? Iya betul. Oke. Ketika Yesus ditangkap tentara Romawi, dia dimentongkan di kayu salib. Berarti Bapak juga mentong di kayu salib. Iya betul. Oke. Berarti memang pasien kita ini udah akut. Tolong langsung dikebumikan ya, Akang. Kebumikan langsung. Gali kubur. Kalau kita 2 meter, dia jangan sampai 2 meter. Kalau bisa 2 kilometer, masukkan ke dalam, ya Pak ya, Pak Rohman, ya. Kalau nanti gali kuburan, saya suruh orang nanti gali kubur, masukkan langsung 2 kilometer. Kalau bisa Pak, di dasar kali Bapak, ya kan. Semoga Bapak nanti bertemu dengan Yesus ketika datang ke dalam kerajaan maut, ya Pak ya. Gimana Pak Rohman? Menurut Anda, aman kita? Aman ya Pak ya? Aman? Buat Sausi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Aman. Siapa dulu yang baru masuk?
Ini sudah Ya. tidak bisa. Kalau dia katakan Bapak ikut menyusui, Cuman bisanya Bapak mengkritik ikut tentang kekristenan, cuman bisanya mengkritik tentang kekristenan, ditanya balik nggak mau jawab, ya cuman itu. Siap, Bang Puan. Ya, ini ada Disapa dulu. Pia Manil apa ini? Selamat malam. Muslim apa Kristen? Kayaknya Susah Islam. namanya, ya. Ya, Iya, Pia Manila. Selamat malam. Kristen atau Islam? Ya, selamat malam. Islam. ya. Ya Bang, kami naikkan Kristen dulu ya Bang. Ini Pak Rohman ini ada pasien kami yang akut. Pak Rohman sebentar ya, ambulannya lagi di perjalanan Pak Rohman. Katanya nyangkut di Bukit Golgota, sakit banyaknya tengkorak-tengkorak di sana Pak. Jadi agak nyangkut di situ. Katanya ada tengkorak kepala bagiannya si siapa itu masuk ke dalam ban mereka. Jadi agak ganti ban dulu ya. Sabar ya Pak Rohman ya. Lagi datang tuh. Nyiu 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 nyiu. Sabar ya Pak. Febri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Febri, ada yang Muslim, mau Pak? disampaikan? Ya, mau salam-salam aja sama Tartar. Pak Rohman, Anda mau bertanya soal Islam silakan. Silakan Pak Rahman. Assalamualaikum Kang Kian, Bunda Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zul. Ya, Pak Rahman kemana atau si Rahman? Aduh. Pak, saya sudah Kita nanya ambulan Bapak. Saya sudah tadi rek nanya, kita nanya nggak don kabur si mobil. tolong, itu cepat datang kalian. Sudah mau tumbang dia, woi. Datang aja cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah serunya Bunda Nora ya. Aku ngelihatnya nyikik sendiri. Sumpah. Pak Rohman, kirim permintaan naik Pak. Saya bayar itu ambulan mahal loh Pak. Hasil perpuluhan saya selama 1 bulan Pak. Kalian 10%, saya cuma 2% aja loh Pak. Aduh tolonglah, jangan merugikan saya loh Pak. Aduh, telepon pula. Selamat malam, Aden udah di Bung mana? Devis. Aden udah di mana? Aduh, jelek kali apanya itu, profilnya jijik kali aku. Bung Devis, selamat malam. Malam. Mohon maaf, Islam atau Kristen? Kristen. Ya kalau profilnya kayak Ya, gini ya silakan. pasti Kristen lah. Ya, silakan. Seru. Sampai di WA aku sama mamaku lah. Jangan gila kau katanya. Minta ibu ini buka jilbabnya, Hah? boleh nggak? Bukan jilbab Pak. Kau pikir saya Kristen yang suka memamerkan dada Iya. dengan paha Bukan di gitu Bunda gereja? Nora. Kau pikir dia bininya kau? Ah, mau buka semua juga boleh kalau jadi bini. Pak, Kenapa Pak kau? Pak Depis, kenapa? Tidak bisa, Orang kan? disuruh telanjang, gimana Kenapa, sih Pak? Pak? Eh? Kenapa? Kenapa? Orang baik-baik disuruh ambulan. telanjang. Jangan, enggak. Jadi aja kalian datang. Ini ada lagi pasien yang satu sudah akut. Udah di mana kalian? Oh, Boleh buka apa udah tidak? dekat gua. Udah dekat kuburnya Yesus. Katanya dia mencari mayat yang hilang dulu. Bung katanya. Devis, Gimana? Bung Devis. Iya. Saya peringatkan Anda untuk lebih sopan ya. Nggak apa-apa Bang Benny. Itu ajaran kasih. Silakan. Silakan Devil, setan. Devil kan setan. Suruh buka tidak mau. Iya, nama sama profil sama ya. Kristen nih. Mana boleh Iya. kita mau debat. Kamu mau debat sama orang yang buka jilbab? Iya, buka kerudung dulu. Oh ya udah, Itu nggak kan di sini. biasa kamu beli di Itu pasar kan tuh. Kristen. Itu kan Kristen tuh, yang suka membuka aurat kan Kristen. Silakan Bapak pergi ke sana. Ada tuh yang suka memamerkan nenek tuh, pergi sana aja Pak. Itu kan biasa kamu beli di pasar. Ya nggak apa-apa, saya beli di pasar lah. Pasar kan tempat jual, tempat berdagangan. Kok Bapak bodoh ya? Emang bini kau kalau mau beli kolor kau tuh di mana? Di apa? Ya. Di kantor pajak. Sebentar Bang Benny. Hah? Kok bodoh ya? Kok bodoh ya? Kok kira-kira kalau mau beli kolor, bini kau mau beli BH tuh di mana? Di kantor pajak. Di kantor kehutanan. Jangan dong Pak, pelihara kebodohan di sini. Memang saya tahu Anda tuh bodoh, seperti 1 Korintus 4 nomor 10.
kami bodoh karena Kristus. Yeremia 4:22. Sungguh botol umatku ini, mereka bodoh dan tolol. Aku mau debat itu orang mau buka tudung dulu. Mau debat disuruh telanjang, dasar kampret Kristen-Kristen ini. Iya, Oh, debat gimana disuruh lah, Kang? telanjang. Orang waktu Tuhannya dimentongkan di kayu salib keadaan telanjang atau tidak? Telanjang, gubal gabel, bel Ya gubal udah, gabel, wajar bel lah. gubal gabel. Wajar lah. Kristen lagi yang naik. Aduh, udah sakit papaku. Padahal saya tadi jauh dari perangkat loh, Kang. Tapi saya dengar mereka ngomong menghujat itu, jadi emosi aku. Moderator, naikkanlah moderator. Ini kalau kekurangan room biar saya izin turun dulu ya, teman-teman, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Elang Timur, selamat malam. Selamat malam. Ya, agama apa, Bang? Halo, selamat malam. Ya, agama apa, Bang? Saya Nasrani saya. Emang ada Nasrani di Indonesia, Bang? Iya. Nasrani itu dari bahasa apa, Bang? Dari bahasa Sunda, aslinya nasi nini. Nasrani, nasi Nasrani yang nini. Kristen. Nasrani Kristen, siapa yang bilang, Bang, kalau Nasrani itu Kristen, Bang? Saya bilang. Oh, dari mana datanya? Asumsi Anda saja. Nasrani itu sama dengan Kristen. Kristen itu dipergunakan di Indonesia. Tunjukkan sama saya kalau Nasrani itu sama dengan Kristen, Bang. Nggak perlu tanya-tanya yang gitu. Kita tanya ke Nasrani pokok itu, saja. kata Nasrani itu diambil dari apa, Bang? Sehingga Abang mengatakan Kristen. Kristen itu munculnya di Antioquia, Bang. Nasrani itu diambil dari kata kota yang Itu kan bernama Anda, Nazaret. hafalan Anda. Itu dikatakan Itu hafalan Nazaret Anda. itu karena pada waktu itu ibunya Udah, nggak usah Bunda jelas. Maria bernazar. Semua orang Dia tahu. ingin memiliki anak laki-laki. Kalau Dan dia tadi- memiliki anak laki-laki, dia akan mempersembahkannya kepada Allah dengan cara apa? Berhikmat di dalam masjid. Makanya dikatakan Nazar, Nazaret. Jangan Anda di sini membodoh-bodohi saya ya. Nggak ada yang Sementara Loh, Kristen, kita mau diskusi, Kristen itu ya. dari Antioquia, Bang. Jangan lupa itu. Silakan kalau Anda mau menanggapi. Kita bahas tema Yesus Nggak ada buta Tuhan. Cuman tadi itu yang Tuhan bilang ada dua, ada berapa itu. Oke, kita bahas Jadi konsep seakan-akan ketuhanan. Anda menggiring itu Tuhan itu Oke, banyak. nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Saya menjelaskan menurut kitab suci Anda. Menurut Yesus, Tuhan yang sebenarnya itu siapa? Menurut Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Pertanyaan saya, menurut Yesus Tuhan yang benar siapa? Dan menurut Yesus, Yesus itu siapa? Tidak ada Jawab itu menurut aja, Bang. Tidak ada menurut Yesus. Yohanes 17 nomor 3 perkataan siapa, Bang? Coba Anda baca. Kau seperti banyunya di bawah. Coba ayatnya seperti Izin apa? ya, Supaya pengertiannya Bunda ada di Nora. situ. izin. Lelang tim. Tahu nggak apa itu Nasrani? Nasrani, Enggak, tahu tadi nggak sudah Elang? bahas Nasrani, Bunda. Ini lain lagi, nggak usah muter-muter situ. Panjang nanti. Iya, Bang Ya, Adi, oke. Bang Juma udah saya undang. Oke, nggak apa-apa ya. Kita kasih tahu dulu pencerahan sedikit, Bang. Nasrani itu adalah pengikut Yesus. Izin dari dulu Nazaret. sebentar. Nanti juga ada yang namanya Mary dibawa. Beliau itu KTP-nya masih Kristen, dia mau belajar. Ya, nama Mary naikkan juga ya. Dia mau belajar, dia mau Kalau- ketemu sekali dengan Banjuma. Oke, lanjut. Ya, Kalau siap. kurang slotnya saya diturunkan Oh, aja, iya. nggak apa-apa. Saya aja Nggak Bunda, usah, Bunda. cukup. Bunda Nora, nanti saya aja Bunda. Aman. Oke. Hostnya Silakan turun, Elang host. Timur. Udah ini cukup, Bang Juma sama Bunda Mary. Nah, Ya, jadi kesatuan. Nasrani itu, Bang, pengikut Kesatuan. Yesus pengikut Allah Yesus itu dari kan tidak bisa Nazaret. dilihat. Makanya lewat anaknya Yesus itu. Jadi Yesus, makanya ada ayat mengatakan aku dan Bapa itu satu. Jadi tidak usah Satu dalam- muter-muter. Satu dalam arti apa, Bang? Seakan-akan itu ada dua, ada tiga. Oke, udah naik ini. Oke nih, udah naik. Jadi bagaimana Allah mewujudkan, bagaimana pengenalan Allah kepada melalui anaknya kepada manusia, karena manusia nggak bisa melihat Allah begitu. Jadi Bukan ditanya jadi kepada Yesus itu apa. kau makna Yesus sebagai apa? Ayo. Yesus Utusan, itu bukan. Tuhan.
Loh kok Tuhan? Dari mana itu Yesus Tuhan, Bang? Dari mana itu datanya itu Yesus Tuhan? Kalau pengakuan Yesus dia Mesias, kata perempuan itu, akan datang juga kepada kami seorang Mesias yang disebut juga Kristus. Kata Yesus, akulah dia yang berbicara di depanmu, berbicara denganmu. Jadi Yesus tuh mengatakan dirinya dia Mesias. Jangan dituhankan kalau Mesias. Ya izin, Mana Bunda ini Lila? Bunda Mary, selamat malam. Mary, Bunda Mary. Iya malam. Host, Bunda Nora, Bang Andi. ya Bunda Mary ini mau Selamat malam. berdiskusi belajar Islam ya. Bang Andi lanjut moderator. Iya. Jadi Mbak Mary ini udah Muslim tapi KTP-nya masih Kristen. Kapan mualatnya Mbak Mary? Enggak. Belum Bang Andi. Oh belum mengucapkan 2 kalimat syahadat belum? Belum. Oh belum. Ya udah tunggu Banyuma dulu ya. Jadi Mbak Mary ini pengen banget bicara dengan Banyuma, ingin belajar Islam begitu. Tapi Miriati dem pasau pasau kan Bugis ya, Tator. Ini Elang Timur ini noise banget itu suara Iya, kipasnya. Kipas dulu itu Elang Timur. Maksudnya Bugis mana, Ki? Ya, Ibu Mary. Tator Bang. Oh, tanah Toranya, Mas. Pantas, nggak apa-apa. Tunggu Banyuma dulu ya. Sambil menunggu Banyuma, apa kira-kira yang menghalangi Anda untuk memeluk Islam? Apa ada kendala apa begitu? Bisa berbagi di sini. Mungkin ada dari Mbak Nora seorang mualaf, Pak Jul seorang mualaf. Anda boleh berbagi. Silakan berkeluh kesah di sini. Silakan. Ya, ini yang Oke, naikin Bang di sini Andi, moderator jadi ya, saya naikin naik nurunin di ya. sini hanya untuk mau mengetahui, berdiskusi tentang Muslim. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan Bang Andi tadi saya tidak usah jawab dulu ya Bang Andi, karena itu sudah menjadi pertanyaan yang sering kita sudah saya sampaikan di beberapa forum sebelumnya. Jadi ini bukan pertama kali kita berjumpa Bang Andi dengan Bang Suma. Kita sudah sering berdiskusi bersama. Ada Bunda juga dengan Mirifa. Kita pernah beberapa kali ada dalam satu room. Saya pikir kemarin udah mau ikut peringati Hari Mualaf di Makassar. Nah itu Jadi Bang belum Andi bersyahadat yang saya ya? mau tanyakan Bang Andi. Mbak Mary, tentang Bun, Mualaf. belum bersyahadat ya, Bun? Belum bersyahadat. belum Bunda. Oke. Jadi Mbak Mary ini masih penasaran dengan Islam dan pengen belajar tentang Islam ya, bukan begitu Mbak Mary? Ya, betul host. Ya, Mbak Mary udah berkeluarga, maaf ya, agak pribadi dikit, biar enak nanti. Sudah berkeluarga. Suami masih Kristen, Mbak? Kenapa Bang? Suami masih Kristen? Udah nggak ada suaminya sekarang dia. Oh, udah nggak ada suaminya. Kalau misalkan ada suaminya kan nanti berat loh Bang Andi, karena ada keluarganya, ada suaminya yang masih Kristen gitu. Kalau lajang kan bukannya apa-apa ya, gampang gitu kalau lajang, nggak ada halangan. Tapi kalau yang namanya hidayah itu, kalau sudah mantap ya nggak mikirkan yang lain. Ya, kayak Dia dokter harus menyelamatkan gigi dirinya dulu. Clarissa. Menyelamatkan dirinya dulu, baru bisa dia menyelamatkan yang lain. Bagaimana mungkin dia mau menyelamatkan yang lain kalau dirinya belum bisa dia selamatkan? Seperti itu kan Bu Mary? Siap Bunda Nora. Ya. Karena ketika orang sudah menerima, udah mantap keimanannya untuk memeluk agama itu, dia tidak memikirkan yang lain. Karena bagi dia hanya mengejar rahmat dari Tuhannya, rahmat dari Allah. Itu yang sebenarnya. Bang Koto juga ini dari Tatar Raja. Bang Koto dari Tatur juga. Mbak Mary, saya mau nanya, menurut Anda, pendapat Anda nih, diskusi lintas agama ya, Banyuma dengan beberapa Kristen yang lain, menurut Anda itu yang mana yang masuk akal statementnya? Menurut Anda nih, silakan. Ya, kenapa Bang Andi? Kan sudah sering dengerin Banyuma diskusi lintas agama sama Kristen, baik jemaat maupun pendeta gitu ya. Menurut Anda, yang masuk akal penjelasannya yang mana? Pendeta, jemaat kah, atau Banyuma kah, atau dari Muslim yang lain? Silakan.
Wah, kalau berbicara pendeta ini kan mewakili pemuka-pemuka agama Kristiani, jadi banyak, Bang. Mak, ini Anda monitor Bang Juma atau gimana? Ya. Sambil tunggu Bang Juma, Bang pasti ada di room ini yang bisa menjawab pertanyaan saya mengenai hari mualang. Oh ya, tunggu ya. Gimana, Os? Bang Juma udah di Udah saya jambak. Mungkin Bang Jumanya masih ini ya, masih Saya turun aja biar ada satu Saya turunkan, suara Kian. Kristen. Saya turun. ya, saya juga turun ya, Bang Andi. Ambil aja, Bunda. Saya juga turun. Bunda. Ngapain sih pada turun, masih ada satu tempat. Tuh. Ada 2 Kristen, Bang Andi. Bang Andi, bisakah saya bertanya sambil menunggu Bang Juma? Ada Mirika di sini, ada. Boleh, silakan. Boleh. Ya, saya baru tahu bahwa ternyata ada hari mualaf. Saya tahu itu dari kegiatan yang ada di Boalangi kemarin yang diadakan oleh teman-teman. Ada Bang Suma yang live, saya lihat ternyata hari mualaf itu ada. Hanya tanggalnya menarik. Itu jatuhnya kalau tidak salah tanggal 25 Desember ya, bersamaan dengan hari Natal, perayaan umat Kristiani. Nah, itu adakah sejarahnya sehingga tanggal itu ditetap? Kenapa pas tanggal 25 gitu, Bang? Oke. Itu Tadi yang udah dijawab. pertama. Iya. Tadi sih udah dijawab oleh Bang Juma itu bahwa para mualaf ini waktu masih menjadi Kristen itu dia memperingati Natalnya, hari kelahiran Tuhan mereka. Berdasarkan dari situ, untuk menghibur mereka bersepakat ya. Bukan kami loh yang muslim dari awal, mereka sendiri yang bersepakat. Anda boleh menonton bagaimana mualaf-mualaf yang dari Tanah Toraja dan lain-lain dan sekitarnya itu. Mereka sendiri yang buat. Daripada kami bersedih mengingat zaman dulu, mendingan 25 Desember ini kita jadikan hari lahir kami untuk kembali ke Islam. Itu intinya. Jadi nggak ada niatan lain untuk menandingi itu. Daripada mereka bersedih mengingat masa lalu, ya mereka membuat kegiatan sendiri mengingat hari lahirnya kembalinya ke Islam. Jadi tidak percaya lagi ada Tuhan lahir, tapi dia lahir kembali seperti bayi, karena orang yang memeluk Islam itu lahir seperti bayi. Itu kira-kira Mbak Mary. Oke, jadi memang kesepakatan ditetapkannya tanggal 26 Desember itu oleh para kaum mualaf sendiri ya, Bang ya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dijelaskan tadi. Itu intinya di sana. Nggak ada niatan lain kok. Betul ya Mbak Nora? Mbak Nora juga mualaf. Bang Goto, betul Bang Goto? Betul banget. Betul. Ya silakan. Bang Goto juga kemarin sempat memberikan kajian ya mengenai hari mualaf ini. Silakan Bang Goto, sampaikan. Ada sama-sama satu suku nih sama Tanah Toraja nih. Hari mualaf itu sudah berapa lama diselenggarakan, Bang? Udah 3 tahun yang lalu. Dari 3 tahun yang lalu. Kurang lebih 3 atau 4 tahun ya, saya lupa gitu. Kurang lebih udah lama lah. Apakah hari mualaf itu hanya ditetapkan di Indonesia saja atau bagaimana, Bang? Kita ini mendunia, Mbak. Kami juga di luar negeri ada itu. Saya di beberapa mualaf di Masjid Imam yang ada di New York, Amerika Serikat. Di sana juga memperingati hari mualaf sedunia. Oke. Silakan Bang Oto. Iya, tapi sebelumnya Tante Mary ini gereja di mana dulu? Silakan Bang Oto. Iya, Tante Mary gereja di mana dulu? Ndak mi tambah tantak itu ada apa? Ya paling. Kalau gitu Kakak Mary gereja di mana? Siap-siap, Bang. Gereja di mana dulu? Ya, gereja Toraja. Toraja mana kan gereja Toraja banyak. Kalau saya dulu kan Sudian. Kalau Bunda Mary?